Memahami fatwa Sonhorek itu tak ubahnya seperti memahami sebuah makanan. Katakanlah kita makanan tumis kacang panjang lah, misalkan. Misal kacang panjang ini asin sekali atau pedas sekali, maka orang yang bukan ahli atau bukan chef itu pasti tahu kalau makanan ini mengandung garam yang terlalu banyak, mengandung cabai yang terlalu banyak, sehingga bisa dikatakan makanan ini kasinan atau kepedesan. Nah, ya misal kayak Sonhorek, di situ ada suara yang atau getaran yang berlebih, juga ada dancer misalkan. Orang awam sekalipun tahu kalau itu hal yang berlebihan, dan dancer itu juga hal yang dilarang oleh agama, buka aurat dan lain sebagainya. Tidak harus master chef, tidak harus ulama yang menilai itu. Bukan ulama pun tahu kalau itu diharamkan. Nah, atau ada yang tidak tepat dalam tumis kacang itu. Misalkan diberi kuah seperti kuah kaldu. Maka orang yang bukan master chef pun juga tahu kalau ini tidak matuk. Ya, kalau ini makanan yang harusnya tumis kok malah dikasih kuah kaldu. Tanpa master chef pun itu orang sudah bisa menilai. Nah, pada hal-hal yang sifatnya tersembunyi, misalkan ada racikan merica atau diberi semacam kencur dan lain sebagainya, ini kelebihan sedikit atau kurang atau bagaimana, itu yang bisa menilai ya orang-orang yang ahli dalam dunia masak-memasak. Sama halnya dengan fatwa Sonhorek itu, ya unsur-unsur madorotnya seperti apa, kemudian jika begini bagaimana, dan seterusnya. Dan itu dikaji secara mendalam melalui dasar keilmuan. Makanya akan sangat unik ketika itu sudah dibahas oleh ahlinya tapi tidak diterima dengan baik. Kan tinggal diolah saja bagaimana supaya unsur-unsur yang menjadikan Sonhorek itu diharamkan itu tidak terjadi, sehingga tidak ada yang haram di situ. Nah, tinggal gitu aja. Kemudian, oh ini tumis ayamnya ini meskipun kasinan, meskipun kepedesan, ini kan juga disuguhkan dengan nasi yang pulen, kemudian disuguhkan dengan ayam panggang misalkan. Ya itu tidak akan mempengaruhi nilai kasinan dan nilai kepedasan masakan tumis kacang itu. Sama halnya dengan jenengan bilang, oh Sonhorek ini menghidupkan ekonomi kerakyatan dan menjadi ketergantungan nafkah atau perut banyak orang misalnya. Ya itu tidak akan merubah. Sama halnya ketika ada sebuah lokalisasi yang kemudian diharamkan atau bahkan ditutup, ini nggak bisa kita katakan kamu mematikan rezeki seseorang, lah ini bahaya. Jadi gitu ya. Jadi semudah itu memahami fatwa Sonhorek. Kalau ingin tumis itu nikmat, ya masaklah dengan porsi yang tepat, dengan ukuran bumbu yang tepat, sehingga tumis kacang itu menjadi nikmat. Nah, begitu. Hindari hindari cabai yang berlebih, hindari garam yang berlebih kalau dalam contoh itu. Nah, begitu. Nah, tentu Anda juga bisa berpikir bagaimana son itu bisa menjadi halal. Nah, maka unsur-unsur yang membuat dia menjadi haram
itulah yang kemudian disingkirkan. Begitu ya, terima kasih.